Bagus nih mobilnya. Hai guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe, cepetan, gratis, dan share di semua media sosial. Sobat Wah ya, oke, terima kasih. Mau kemana? Mau ke gunung. Mau nanjak gunung jam berapa ini? Jam 1. Kakak mau naik gunung. Naik gunung apa? Hah? Bromo. Oh, adek bobo. Adek bobo. Iya, siap ya. Kuat ya. Kuat ya. Bum. Nah, oke Sobat Wah. Di video selanjutnya kita akan coba bagikan pengalaman kita dengan si bocil-bocil naik Gunung Bromo. Ya, jadi kita naik ke Gunung Bromo ini kita ikut open trip. Jadi nggak sengaja sih, kita nanya-nanya pas di tempat rental motor itu dia menawarkan open trip per orang itu dengan dokumentasi itu 300.000. Adapun kalau tanpa dokumentasi itu 250.000. Nah, tapi untuk bocil-bocil ini free ya, tidak termasuk bayar. Kita iseng nanya, ternyata mereka masih free dengan catatan harus dipangku. Ya sudah, kita coba aja, nekat aja sebenarnya, mumpung masih di Malang kan. Ya udah kita naik ke Gunung Bromo. Nekat sih, modal nekat, nanti ke sananya gimana ya, anak-anak gimana ya. Soalnya kan itu kan suhunya dingin banget ya. Ditambah kita kan berangkat itu tadi penjemputan jam 11 malam. Jadi sampai di Tumpang titik poinnya itu sekitar jam 1-an. Jadi anak-anak masih ngantuk, masih tidur. Nah, ini kita disuruh kumpul dulu dari pihak panitia yang menyediakan jasa open trip. Kita nanti akan di briefing dulu sebelum kita naik lanjut ke penanjakan Gunung Bromo. Seperti apa nih serunya pengalaman kita naik ke Gunung Bromo dengan si bocil-bocil. Pasti sih sebenarnya ada cerita yang seru banget gitu. Nanti deh kita akan ceritain di sana. Oke, buat Sobat Wah semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Dukung channel kami agar tetap berkembang dan semakin semangat untuk membuat video-video untuk Sobat Wah semua. Jangan lupa ya untuk subscribe juga ya. Terima kasih. Sudah kumpul semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Sebelum berangkat ke Bromo, perkenalkan dulu, nama saya di sini Mas Rehan, panggil saja Mas Re, sama Mas Edianto, panggil aja Mas Yanto. Ya, nanti kita di sini berdua sebagai tim fotografinya, kait sama dokumentasinya buat di atas. Jadi nanti jangan sungkan-sungkan buat minta fotoin sama kita. Nanti kita bantu foto. Kita masing-masing bawa satu kamera. Nanti kalau misalkan ingin buat status atau apapun, nanti kita bantu foto pakai handphone sampai juga bisa. Ya lebih enak. Jadi nanti usahakan tetap kumpul aja, jangan minta-minta, biar dokumentasinya juga enak nanti di atas. Biar juga nanti jalannya tetap bareng, enak, kita bikin foto bareng, video bareng juga enak.
sebelum berangkat ke Bromo ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, untuk barang bawaan handphone, dompet dan lain-lain usahakan taruh di tas saja, jangan ditaruh di saku atau tempat di jaket, biasanya taruh di saku. Soalnya tangan kita dingin pas biasa baik, jadi pas kita ngeraba saku tangan kita nggak berasa, jadi barang jatuh kita nggak tahu. Jadi kebanyakan rawan jatuh di sana, karena pas ngeraba saku nggak berasa, barangnya jatuh kita nggak tahu. Jadi biar lebih aman taruh di tas saja. Yang kedua, sebelum naik jeep nanti kalau bisa difoto dulu plat nomornya, karena di sana banyak yang sama, tapi kalau plat nomor insya Allah berbeda. Jadi biar nanti nggak salah masuk jeep, kalau bisa difoto dulu plat nomornya, kan nggak yang juga kalau salah makan. Nah, yang ketiga, untuk toilet di sana agak terbatas dan juga antri, dan juga sekali masuk Rp5.000. Jadi mungkin nanti disiapkan aja uang recehnya, biar nanti nggak terlalu lama antrinya. Nah, untuk selanjutnya saya jelaskan tentang destinasinya. Untuk perjalanan setelah ini, destinasi pertama kita yaitu ke tempat sunrise. Estimasi waktu dari sini naik jeep itu 1,5 jam. Jadi nanti sampai sana biasanya jam 3 atau setengah 4 pagi, biasanya sampai sana. Sementara sunrise keluar masih jam 5 pagi. Jadi nanti kita nunggu dulu di warung sambil ngopi-ngopi dulu, baru nanti kalau udah jam 5 pagi sunrise sudah mulai muncul, kita jalan ke lokasinya. Karena kalau kita langsung ke lokasinya itu dingin, lokasinya juga nggak ada yang jualan. Jadi nanti biar nggak terlalu dingin di sana, kita ngopi-ngopi dulu, nunggu dulu di warung. Nah, untuk waktu di sunrise kita batasi sampai jam 6 pagi. Usahakan jam 6 pagi nanti udah mulai turun balik lagi ke jeep, paling siang jam setengah 7 lah. Setelah itu kita lanjut ke destinasi kedua yaitu Bukit Widodaren. Dari tempat sunrise ke Bukit Widodaren kurang lebih 15 menit perjalanan. Jadi kita dari tempat sunrise naik jeep lagi ke Bukit Widodaren. Di Bukit Widodaren turun dari jeep udah bisa buat foto-foto. Nanti yang mau foto-foto naik di atas jeep nanti bisa foto di jeep yang ada lahannya. Jadi nanti kita foto dulu bareng-bareng, baru foto sendiri-sendiri. Nah, untuk foto-foto di Bukit Widodaren waktunya kita batasi 15 menit, biasanya udah cukup, udah puas. Nah, nanti dari Bukit Widodaren kita lanjut ke Kawah Bromo. Nah, untuk di Kawah Bromo jarak dari parkiran jeep ke kawah itu bisa Kawah Bromo 2 km. Kakak lagi di mana? Lagi di mana? Lagi di gunung. Di gunung. Say hello. Say hello. 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 Nah, karena pas kita kebetulan hari itu menunggu sunrise, cuman cuacanya tuh nggak mendukung banget, jadi mendung dan ditambah anginnya tuh kenceng banget. Nah, pas di sini tuh, aduh banyak drama deh karena kita bocil-bocil itu anak-anak ngamuk. Yang anak kedua kita itu kan umurnya 1,5 ya 15 bulan dan di situ pas menunggu sunrise itu rame banget gitu, orang-orang banyak yang ngumpul berdesakan di situ, jadi kayaknya memang nggak betah gitu, anak kita tuh nggak betah, jadi tantrum di situ, wah rame ada, jadi yang lain pada nunggu sunrise, cuman di sini anak kita bikin rame, jadi wah nangis kejer, bingung, kitanya juga gimana ini kan, jadi ya untung ya dengan segala cara kita bisa tenangin anak. Yang penting ketika liburan ke alam ekstrim atau ya semacam wisata-wisata menanjakan gunung atau ya kemanapun lah, ketika membawa anak-anak tuh intinya sebagai orang tua kita harus tenang dulu. Kita tenangin diri kita sendiri, jangan terbawa emosi juga. Jadi kitanya juga untuk ketika anak tantrum atau nangis atau rewel, kita jadi tenang dulu lah, kita
kita usahakan untuk tenang dulu, kita carikan alternatif supaya anak-anak ini, anak kita itu bisa diam. Nah, di situ ya sudah. Jadi karena memang masih ngantuk kejadiannya ke waktu itu tuh, jadi ya dengan 1000 cara, yaitu HP. Kebetulan memang masih ada sinyal di situ, jadi ya sudah nonton YouTube, nonton anak-anak seperti itu, video-video, jadi mengurangi tantrumnya si anak. Gitu. Senyumnya mana? Apa mau apa kakak mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa bilang? Nggak boleh itu bilang. Mau apa? Hah? Jadi rencananya sampai Bromo itu pengen foto-foto, cuman kenyataannya seperti ini tuh. Kita bawa anak 2, yang ini 3 tahun, ini berapa? 1,5 tahun. Nah, ini lagi cranky tadi, nangis kejer. Ngantuk. Karena kita tadi berangkat jam 11, terus sampai perjalanan tuh masih ngantuk anak-anak, terutama yang ini nih, yang 3 tahun ini tadi nggak tidur. Jadi sampai sini ngantuk, kena udaranya dingin. Jadi ya sudah, seperti inilah realitanya. Gimana? Bromo? Gak usah. Mau bilang apa, kayak video transisi lah, apalah, kenyataannya tuh begini, kayak foto di sawah. Ya. Sayang banget jadi begini. Ini tidur, yang ini tidur, habis ngamuk. Ya udah, mendingan duduk aja. Aduh. Kita tiga. Lihatnya lihat sunrise, cuman kita begini realitanya. Aduh, anginnya kenceng banget. Wih, cepet Wak. Kirain mau foto ya. Nah, di sini nih kita ngeliatin yang lain pada foto-foto, kita cuma duduk doang, nenangin diri karena anak-anak tidur. Jadi ya udah, sedapatnya aja. Ketika tour gate-nya juga Mas itu yang tadi briefing, kalau minta foto kan tinggal bilang, Mas mau fotoin. Nah ternyata di sini kita ya udah, pas mau pasukan turun semua baru bilang, Mas boleh dong foto. Ya udah, sedapatnya aja lah, mau gaya kayak gimana aja, yang penting ada fotonya, kenangannya kita di sini dengan foto seadanya dan posisi anak-anak lagi tidur juga. Ya tapi ya cukup ya terbayarkan sih, jadi ada cerita di sini. Ya gitu deh. Nah buat teman-teman kalau mau ke Gunung Bromo dengan anak-anak, ya itu harus benar-benar dipersiapkan ya. Memang udaranya dingin, jadi usahakanlah dengan pakai baju double, terus sarung tangan, kalau bisa bawa selimut, cadangan selimut. Jadi pas kita kesini itu memang mendung dan anginnya itu kenceng banget. Jawa. Kalau kita sudah preparein, anak-anak kita itu pakainya double, celana double, baju double, bahkan sampai jaket double. Nah itu. Jadi ya ini pas kita langsung turun, kita mau lanjut lagi ke mana, Bukit Widodaren, terus sama ke Pasir Berbisik. Setelah itu kita pulang. Nah ini kita perjalanan turun, kita naik
jeep lagi. Dan di sini juga jeepnya ya itu ya, karena kita open trip, kita nggak bisa kayak ya mewah, perjalanan mewah-mewah gitu, enggak, kita jadi bener-bener ya kita harus sharing dengan peserta open trip yang lain. Jadi ya mepet-mepetan, jadi ya nggak bisa diharapkan dapat banyak kalau misalnya teman-teman ikut di open trip. Jadi kalau mau yang dapat fasilitas yang lumayan ya agak enak lah, itu ya bisa private jeep, nyewa jeep itu kurang lebih ya sekitar 2 jutaan. Itu nanti bisa diisi dengan keluarga teman-teman sendiri. Tapi ya balik lagi, karena kita di sini minim budget, jadi kita ikut open trip dengan budget 300 ribuan per orang, kita sudah bisa ke Bromo gitu. Kita menikmati wisata-wisata di Bromo gitu. Nah, di sini di pas kita sunrise di Bromo itu cuman ada 1 toilet ya. Dan di sini pun bayar ya, karena kan kebutuhan airnya itu harus bawa dari bawah. Jadi infonya memang tidak ada sumber mata air. Jadi ya harap lah kalau misalnya di situ untuk buang air kecil itu kita bayar ya. Kita nggak apa-apa lah, kita ibaratnya juga ya wisata gitu kan. Jadi ya nikmatin aja ya, seperti inilah pengalaman kita di Gunung Bromo bersama bocil-bocil. Dan enaknya itu kalau kita ngikut open trip itu kita jadi nambah teman baru, terus ya kita kan bisa jadi sharing-sharing. Jadi ada banyak tuh orang-orang dari daerah mana kita dijadiin satu di situ. Awalnya sih memang kita nggak kenal satu sama lain, cuman ya sudah, jadi selama perjalanan ya kita saling sapa, kita saling kenalan gitu. Jadi enak sih, kita punya teman baru di situ, kita bisa tukar cerita, oh gimana, jadi seru lah gitu. Kebetulan kita pas open trip ke sana itu banyak yang dari Bekasi. Nah ini kondisinya di jeep, wah ini benar-benar kita harus prepare makanan yang jadi udah kebayang di pikiran kita tuh kalau nanti di jeep sempur-sempukan kayak gini gimana ya anak-anak. Jadi nggak enak nanti sama peserta yang lain kalau misalnya sampai nangis, sampai rewel di dalam jeep. Ya udah, kita makanya udah sediain HP, nonton YouTube, terus video. Wah, jaga-jaga kalau misalnya nggak ada sinyal, dan yang terutama itu cemilan ya. Anak-anak kalau nggak ada cemilan ya sudah nggak bisa dialihkan. Ya bersyukurlah anak-anak kita nih kemarin cukup bisa diajak kerjasama gitu, jadi nggak nangis sama sekali ya. Di dalam jeep juga yang umpuk-umpukan kayak gitu bisa tidur. Cuman pas ketika pulangnya itu benar-benar panas banget karena memang hardtop ya kan, kita jeepnya hardtop. Nah di sini juga udah masuk ke pasir berbisik itu, wah benar-benar pasirnya itu masuk ke mata. Kasihan anak-anak, ini benar-benar harus buka kacamata sih buat anak-anak gitu. Udah habis. Salah satu sumber mata air yang ada di Bromo, satu-satunya sumber mata air yang ada di Bromo. Jadi habis dari sini kita take foto di depan jeep, di atas jeep yang bisa dinaikin cuma yang mobil itu yang ada raknya. Yang ini cuma duduk di depannya aja, itu pun kapnya agak kecil ya. Kalau itu bisa naik sampai apa? Lalu dari sini kita nanti ke Pulau Kawah. Untuk jongkoknya sendiri kita sendiri. Ya udah mulai badai pasir. Badai pasir. Jadi takutnya baru diomongin ya. Diomongin sih. Ayo, ke sana. Iya, sana lari ke Bunda, cantik. Sana. Dari sini kak. Ke sana. Itu Bunda tuh.
Waduh. Cantik. Lo. Ayo bangun, ayo. Jangan di situ. Kan ya. Hati-hati. Dadah. Sini. Yuk, ba. Itu, ba. Lagi di mana? Lagi di mana kita? Lagi di gunung. Dadah. Ayo kita teriak. Ayo kan. Ya. Halo. Dadah gitu. Dadah. Aduh, berisik. Iya, pakai. Orang pakai ini. Yuk, sini yuk. Lagi. Iya apa? Ya ini. Oh, ini ada. Nah, lanjut lagi di perjalanan Gunung Bromo. Jadi banyak destinasi yang kita lewatkan karena kita udah terlalu capek juga sih, dan ditambah anak-anak juga ngantuk. Jadi ya udah kita nunggu di dalam jeep aja. Di Bukit Teletabis, terus di Pasir Berbisik, Kawah Bromo itu kita udah kita tunggu di dalam jeep aja deh, karena emang udah anak-anak udah capek, kasihan juga gitu. Dan di dalam jeep itu ya udah anak-anak tidur, kita pun juga sempet ya tidur ngantuk gitu aja sih. Cuman ketika pas di Kawah Bromo nggak lupa dong pastinya kita makan bakso yang ada di Bromo. Wah, itu enak banget itu. Lumayan harganya juga ya pas lah di tempat wisata, dan harganya enak banget. Dan balik lagi di sini, emang sih hawanya tuh panas, cuman angin-anginnya itu bikin hawanya ngantuk. Terus ya balik lagi, kalau pas ketika kita bawa anak-anak tuh pasti rewel, kadang-kadang tiba-tiba tantrum seperti ini. Jadi ya balik lagi kita yang kebingungan, tapi tetap kita satu tenang. Udah kan? Kamu turun dulu deh. Ya nangis. Adek nangis. Di sini Bon, di ini adem tuh, samping. Sini lo orang adem. Ini Bobo. Kalau susah lewat tempat sini nggak apa-apa. Balik lagi, realitanya beda dengan ekspektasi. Anak-anak tidur di balik jeep. Tadi di balik rumput, sekarang di balik jeep tidur. Tuh capek, yang ini juga tuh. Ditambah juga anginnya sepoi-sepoi, habis itu sejuk banget sih gitu.
liburannya yang kayak kemarin Jatim Park tuh, yang ada permainan wahananya tuh anak-anak suka. Kalau kayak gini anak-anak liburan tidur, maknya bapaknya tuh angin sepoi-sepoi begini tuh. Maknya bapaknya, dengan maknya bapaknya. Kalau anak-anak begini ya tidur tuh, angin sepoi-sepoi, nggak ada permainannya. Coba ada permainannya, bangun kayak kemarin tuh nggak Tadi apa, Adit kalau itu mah lari-lari dia tadi di apa sih padang namanya? pasir. Iya, nggak nangis, nggak tidur malah kemarin tuh, sekarang malah tidur. Ya gitulah. Tapi ya bersyukurlah bisa kesini bersama anak-anak, ngerasain tuh tripnya kali ini yang 5 tahun yang lalu itu masih